Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Soal-soal PG ya, pilihan bergandanya. Ada 3 soal saja yang mau saya bahas. Gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Langsung aja saya mulai. Soal nomor 1, sejumlah zat berikut yang titik bekunya paling rendah apabila dilarutkan ke dalam 500 gram air adalah, oke, ini ada A, B, C, D, E, ini zat terlarutnya semua, ada massa dengan MR-nya ya. Jadi gambarannya gini, pelarutnya kan air. Kita tahu bahwa air itu 0 derajat Celcius titik bekunya ya. Lalu kalau zat-zat ini masuk gitu, jadi kan terbentuk larutan. Maka kalau terbentuk larutan, titik beku larutannya akan di bawah air gitu. Ya, atau bisa kita katakan karena titik beku air adalah 0 derajat Celcius, berarti larutannya akan jadi minus. Itu ya, sesuai dengan judulnya penurunan titik beku. Paham ya? Nah, kalau rumusnya sederhana karena ini semuanya non elektrolit, jadi delta TF KF kali M molalitas. Kita nggak punya KF-nya. Walaupun bisa dicari kok KF-nya 1,86 derajat Celcius per molal. Ya, jadi delta TF sama dengan KF kali molalitas itu adalah massa dalam gram zat terlarutnya bagi MR kali 1000 per gram pelarutnya. Pelarutnya di sini air. Jadi karena nggak ada KF, sebenarnya kita bisa lihat dari molalitasnya saja. Kita bisa hitung molalitasnya masing-masing di ABCDE. Molalitasnya tinggi berarti delta TF-nya besar. Delta TF-nya besar berarti dia turunnya makin jauh, makin negatif, makin minus. Tapi kali ini saya pakai ya ini ya. Jadi kita hitung aja gitu. Nah, untuk yang A tinggal aplikasikan rumus ini ya. Jadi delta TF sama dengan KF-nya 1,86 kali massa zat terlarutnya 6 gram, MR-nya 60 kali 1000 per pelarutnya kan ya sama semua pelarutnya air 500 gram. Nah, ini saya dapat 0,372 derajat Celcius adalah penurunan titik bekunya. Jadi kita bisa dapat titik beku dari larutannya. Kan dari 0 derajat Celcius turun 0,372 derajat Celcius. Berarti kan nanti titik beku larutannya adalah minus 0,372. Ini untuk yang A. B, C, D, E caranya sama. Cari dulu penurunannya, deltanya 1,86 kali. Ini 6 gram MR 180 kali 1000 per 500. Ini saya dapat 0,124. Jadi TF larutan turunlah dari 0 derajat Celcius, turun 0,124 derajat Celcius. Artinya minus 0,124 derajat Celcius. Yang C, delta TF 1,86 kali 12 gram, 12 per 60 ya, kali 1000 per 500. Dapatlah ini 0,744 derajat Celcius. Maka TF larutannya, titik beku larutannya adalah turun 0 dari 0 derajat Celcius turun 0,744 atau minus 0,744. Yang dadu delta TF 1,86 kali 34,2 per 342 1000 per 500 0,372.
maka TF larutannya adalah dari 0 derajat Celcius turun 0,372 atau minus 0,372. Terakhir yang E, delta TF 1,86 kali ini 12 per 180 1000 per 500 0,248 derajat Celcius. Maka TF larutan turun dari 0 derajat Celcius turun sebanyak 0,248 derajat Celcius. Minus 0,248. Ya, jadi ini komposisi tiga-tiganya. Ya, jadi yang paling atas itu berarti turunnya paling dikit. Ini yang B kan? Yang B minus 0,124. Lalu ada A dengan dadu sama kan? Ini A dan D ada di sini, di bawahnya lagi. Oh, masih ada lagi si E ya. Di sini ada si E. Baru yang paling bawah itu ada yang C. Ya, yang C itu minus 0,744 derajat Celcius. Ya, jadi yang paling rendah kan yang diminta, yang paling rendah titik bekunya adalah yang paling bawah, paling minus. Maka jawabannya yang C. Itu ya. Semoga bisa dipahami cara-caranya. Kita ke nomor 2, suatu senyawa organik punya massa 10 gram dilarutkan ke dalam 250 gram sikloheksana. Berarti sikloheksana pelarutnya. KF-nya 20 derajat Celcius per molal. Larutan yang terjadi membeku pada 1 derajat Celcius. Titik beku sikloheksana adalah 3 derajat Celcius. Yang ditanya MR zat atau senyawa organik itu berapa? Ya, jadi kalau kita bongkar lagi kan delta TF sama dengan KF kali M. Nah, delta TF ini kan selisih antara TF pelarut murninya dengan larutannya. Jadi di sini pelarut murninya 3 derajat Celcius, larutannya 1 derajat Celcius. Berarti turun berapa? Turun 2 kan? Ini saya buat sini. Delta TF sama dengan 3 kurang 1. 2 derajat Celcius. Jadi turun 2 derajat Celcius dari titik beku pelarut utamanya, pelarut murninya. Ya. Turun 2 dari 3 ya, berarti 1. Ini kan membekunya pada 1. Nah, jadi ini delta TF-nya 2. KF-nya dikasih tahu 20. Maka pasti kita dapat molalitasnya adalah 2 per 20, 0,1 molal. Bongkar lagi, molalitas adalah gram zat terlarut per MR-nya kali 1000 per gram pelarut. Molalitasnya baru dapat di atas 0,1. Zat terlarutnya senyawa organik ini. Senyawa organik itu non elektrolit ya. Makanya nggak kali I. MR-nya yang dicari. Pelarutnya si sikloheksana, masanya 250. Kan bisa jadi 4 ya. Jadi MR sama dengan 10 kali 4 per 0,1. 40 per 0,1, 400. Jadi MR dari senyawa organik itu adalah 400. Yang A ya. Terakhir ya, satu lagi, soal nomor 3. Titik beku larutan glukosa 0,1 molal di dalam air adalah minus 0,18 derajat Celcius. Menurut perkiraan larutan gula 0,2 molal, berapa titik bekunya? Sebenarnya kalau secara konsep, karena sifat koligatif dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut, maka kalau 0,1 minus 0,18, kalau 0,2 pasti minus 0,36. Langsung seperti itu perkiraannya.
Terlepas dia satu gula, satu glukosa, nggak apa-apa. Yang penting zat terlarut, ini kan sama-sama non-elektrolit. Tapi kalau kita mau pembuktian secara perhitungan, ya nggak apa-apa juga. Delta TF sama dengan KF kali M. Oke, ini yang pertama ya. Yang pertama kan titik beku larutannya 0,18 minus 0,18. Nah, deltanya itu selisihnya itu adalah dari 0 dikurang minus 0,18. Sama dengan KF kali molalitasnya 0,1. Maka ini jadi 0,18 ya. Sama dengan KF kali 0,1. KF 0,18 per 0,1. 1,8. Ini KF-nya. Lalu kita pakai untuk data kedua. Karena pelarutnya sama-sama air kan pasti KF-nya sama. Delta TF KF kali M. 1,8 yang kita dapat di atas. Molalitas yang kedua adalah 0,2. Ini dapat 0,36. Delta TF-nya ya. Maka TF larutan turun dari 0 turun 0,36. Ya minus 0,36. Nah, sesuai kan yang E. Jadi sifat koligatif itu kan sifat yang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut. Ya, jadi dia terlepas dari bukan jenis zat ya, tapi jumlah zat terlarutnya. Oke, jadi kalau 0,1 molar jadi minus 0,18 pasti 0,2 molar minus 0,36. Kelipatan gitu ya. Oke, selesai ya pembahasan untuk soal pilihan bergandanya penurunan titik beku. Akan saya lanjutkan dengan soal yang esainya, materi yang sama, penurunan titik beku. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.